Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahasan kita hari ini insyaallah bahasan yang ringan. Kenapa diangkat? Supaya menjadi motivasi untuk kita semua di zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman yang sedikit-sedikit yang hak dipermasalahkan. Ya? Zaman yang sedikit-sedikit hak itu diperkarakan. Yang benar penamaannya itu kalimatnya sorga atau syurga atau surga. Mana yang benar kira-kira? Hah? Surga tapi pakai kali ya. Surga tapi pakai kali. Kan ada bilang sorga, ada juga surga, ada surga S-U-R-G-A. Ada lagi orang yang lain bilangnya sawarga. Ya, sawarga. Nah, itu yang punya O itu otoritas. Yang punya ujungnya O terus. Nah, kalau kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang benar itu Bapak betul. Bukan sorga tapi surga. Ya, itu surga. Maknanya apa? Surga itu maknanya adalah tempat menetap yang penuh dengan kenikmatan. Itu terjemahan lurus dulu. Tempat menetap yang penuh dengan kenikmatan. Satu. Yang kedua makna surga adalah tempat abadi yang terus-menerus diabadikan. Nah, ulang ya. Tempat abadi yang terus-menerus diabadikan. Apa bedanya? Tempat abadi kan abadi ya. Tapi kalau ada tambahan yang terus-menerus diabadikan berarti ada tajdid di dalam ciptaannya Allah di surga itu. Selalu ada pembaharuan atau bahasa lainnya ada peremajaan. Nah, itu. Karena nanti bidadari itu sendiri peremajaan. Nanti ya. Maka ini yang selalu diabadikan. Nah, bidadari itu peremajaan, Pak. Nah, kita juga masing-masing besok juga di alam yang abadi diremajakan juga. Maka tempat yang abadi yang terus diabadikan. Itu makna yang kedua. Ya kalau kurang yakin ya besok kita alami insyaallah. Dan gak boleh gak yakin karena bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Saya yakin. Kalau gak yakin antum rugi. Apalagi sudah tua. Nanti tetap tua. Sementara surga agak menerima tua. Yang tua-tua agak masuk nanti. Surga menerima tua. Nah, itu tentang definisi surga menurut bahasa Indonesia. Adapun surga menurut para ulama ahli tafsir, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, surga atau jannah adalah al-bustan. Ya, surga atau jannah kata As-Sa'di adalah al-bustan.
Apa itu bustan? Bustan maknanya adalah taman yang luas. Bustan itu taman yang luas. Bustan biasa ya, kalau bahasa Arab ba sinta alif nun, bustan ya. Kemudian disebutkan karakteristik bustannya, maka yang disebut bustan yang ada di surga itu adalah bustan ma bainas sama'i wal ar, yang luasnya setiap bustan tersebut seluas langit dan bumi. Ya, ini makna surga menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi satu taman itu seluas langit dan bumi. Padahal nanti ada satu orang dapatnya dua surga. Ada satu hamba Allah bukan dapat satu surga, tapi ada yang Allah berikan hadiah baginya dua surga. Dalilnya surah Rahman. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Bagi orang-orang yang rasa takutnya kepada Allah Jalla wa'ala luar biasa, maka baginya jannatan, dapat dua surga. Yang kedua, pendapat para ahli tafsir yang kedua, al-jannah adalah makanun mustaqarrun, ya, tempat untuk menetap yang abadah, yang kekal. Dan ini jumhur para ahli tafsir. Makanun mustaqarrun abadah, tempat menetap yang sifatnya abadah, kekal, langgeng. Kenapa? Karena kata para ahli tafsir, dunia pun termasuk makanun mustaqarrun, tapi bukan abada, wa mataun ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Itu, ya. Nah, ini dunia, sifat dunia, tempat menetap, tapi wa mataun ilahin, tempat menetap sampai waktu yang telah ditentukan, dan itu sifatnya apa namanya? Hal yang gaib dalam kaitan tempat menetap yang sementara, ya, karena semua orang nggak sama, ya, nggak sama, tergantung umurnya. Nah, tergantung umurnya, ya, ada yang cuman sehari, seminggu, sebulan, setahun, puluhan tahun, ya, tapi semuanya bukan tetap untuk menetap selamanya, tapi sementara. Ini definisi yang kedua. Nah, untuk temanya diambil dari, ini sudah definisi surga, kemudian tema sendiri, kesibukan para penghuni surga, itu diambil dari surah 36 ayat 55 dan 56. Surah ke 36, yakni surah Yasin ayat 55 sampai 56. Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna ashabal jannatil yawma fi syugulin fakihun, hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Ini Yasin 55 sampai 56. Ini untuk yang namanya kesibukan, syugul, yaitu maskul, sibuk. Nanti kita bahas ayat tadi deh. Yang ketiga, ikhwatul iman, di dalam penamaan surga
Al-Quran disebut dengan jannah. Ya, Al-Quran itu jannah. Ulaika ashabul jannah, jannah. Jannah maknanya adalah tertutup. Jadi jannah itu maknanya tertutup, gaib. Tetapi mengandung suatu keindahan. Satu ya, jannah maknanya tertutup tetapi mengandung keindahan. Kedua, jannah yang tertutup mengandung makna selain keindahan, mengandung makna keabadian. Satu, indah. Kedua, abadi. Makna yang ketiga, jannah tertutup mengandung makna kerinduan. Banyak ya, Anda bacakan sebagian saja. Indah, abadi, rindu. Makanya Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada para akhwat menutup auratnya dari atas sampai bawah, kecuali itu mengandung apa di balik itu? Keindahan. Karena tidak diekspos setiap hari. Gitu ya. Dan di situ mengandung makna juga dia sebagai sesuatu yang goli, mahal. Tidak rohis, tidak murahan. Mahal. Dan mengandung keabadian. Apa keabadiannya? Keabadian hakikat akidah yang kuat. Ini kalau gambaran ke akhwat. Ya, dan di situ mengandung makna selalu rindu. Maka nanti Anda jelaskan di sorga ada sebuah pasar yang hanya dibuka hari Jumat. Dan para penghuni surga selalu rindu untuk datang ke mall yang hanya dibuka hari Jumat. Bukan pasar Jumat. Dibuka hari, karena besok kita gak Jumatan. Dah, perintah Jumatan di dunia. Di akhirat gak ada perintah ibadah. Dah ada. Tapi menikmati hasil ibadah. Itu. Ya. 1 detik di dunia itu sangat berharga. Karena 1 detik di dunia ketika antum dipergunakan untuk julus duduk di majelis ilmu, itu bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Tapi 1 detik antum dipakai nonton TV yang isinya sinetron, ya, Anda pakai ini sinetron, ya, nah itu bisa mengarah, menjerumuskan menuju nerakanya Allah Jalla wa'ala. Ini bedanya. Masalah nama jannah itu. Penasaran, rindu loh Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Itu namanya. Udah, nanti Anda jelaskan lah. Pokoknya supaya semangat antum. Nah, kesibukan yang pertama. Ini baru kita masuk. Kesibukan yang pertama para ahlul jannah adalah sibuk menikmati sambutan terindah. Ini yang pertama. Sibuk menikmati sambutan terindah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah ya, menikmati sambutan terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa dibuka surah Az-Zumar ayat 73 sampai 74. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati
zumara. Wasiqal ladzina taqaw, dan digiring. Makna digiring di sini maksudnya di apa nih? Kalau orang pejabat mau masuk ke areanya kemudian dikawal. Nah, ini ya. Jadi wasiqah di sini bukan digiring, dikawal para penghuni surga. Zumaro secara berkelompok. Kenapa berkelompok? Karena setiap manusia nanti masuk kepada surga yang berbeda. Tapi dikawal oleh para malaikat Allah dengan begitu penuh dengan ta'diman wa takriman, penghormatan dan pengagungan. Ya. Nah, lalu diseru mereka ini sibuk menikmati seruan. Wa qala lahum khazanatuha. Dan mereka berkata, para pengawal yang menjaga pintu surga. Apa kata mereka? Salamun alaikum. Salam sejahtera atas kalian. Ya, salam sejahtera atas kalian. Ini sambutan terindah yang pertama kali didengar oleh manusia di tempat yang penuh dengan keindahan. Kebayang nggak sambutan ini? Bukan makhluk biasa, tapi malaikat yang mengatakan salamun alaikum tibtum. Bayangin. Itu nikmat, Pak, nikmat sekali. Ya, nikmat. Karena malaikat dengan seruan suara yang indah. Indahnya suara para malaikat Allah Jalla wa Ala bisa menguatkan hati ashabul jannah. Bisa meyakinkan hati ashabul jannah, dan suara tersebut didengarnya begitu nyaman dan penuh dengan optimis yang abadi. Semoga kita dapat itu. Masya Allah, tabarakallah. Bayangin ikhwan, kalau antum sholat di masjid yang imamnya enak, fusha bacaannya, tertil bacaannya, iramanya luar biasa, yang dibaca ayatnya menarik, menggugah hati, nyaman. Keluar dari masjid rasanya Masya Allah, yamshuna ala ladihauna, berjalan di muka bumi gak ada beban. Gak ada beban. Kenapa? Karena optimis, saya punya Allah. Dimanapun saya punya Allah, dan yang menjaga saya adalah Allah. Nikmat. Dan ini akan sibuk para penghuni surga menyambut itu, Pak. Nah, coba lah renungkan sejenak ikhwan. Ini ya, malaikat dengan suara terindah masuk ke kuping itu, nyaman, didengar, indah didengar. Masya Allah ya. Ketika antum sholat di Masjidil Haram menunggu adzan subuh, ya, yang sejuk, di depan kita melihat orang sedang tawaf dengan suara yang tidak terlalu keras, tidak terlalu rendah. Kemudian dia dengan khusyuk kepada Allah Jalla wa'ala mengelilingi Baitullah. Tiba-tiba ketika antum berzikir terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagi bersender di Masjidil Haram itu. Setelah kita tawaf, berzikir, menunggu apa? Waktu adzan subuh dengan Masya Allah suasana yang luar biasa. Kira-kira gimana, Pak? Lupa itu ke Tangerang itu. Ya, wallahi lupa Tangerang itu, Pak. Bahkan saking rindunya anak gak mau pulang ke Indonesia. Bayangin kalau ini yang ngomong malaikat. Ya, ini malaikat. Dengan suara yang masuk ke relung-relung telinga orang-orang ashabul jannah yang rindu dari awal. Ya. Wa qala lahum khazanatuha salam salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Kalimat itu luar biasa. Masuk
dengan penuh penghormatan. Masya Allah. Ya Allah. Ya. Gimana Pak? Masalahnya kita masuk nggak ya? Ya Allah. Semangat, ya semangat ya. Fadkhuluha, masuk, disuruh masuk, diapit. Bahkan dia penuh dengan optimis. Kenapa kalimat akhir ayatnya fadkhuluha khalidin, masuk kekal selamanya. Dan kita sibuk menikmati itu. Ikhwan, kalau kita lagi makan enak, yang salam ngetok pintu, yang apapun gak terdengar. Bahkan kalaupun terdengar kita tidak dihiraukan. Kenapa? Sebentar, udah ngebiarin aja, biarin. Kenapa? Ini lagi adik, lagi asyik, lagi enak. Ini bahasa yang pertama. Sibuk menikmati jamuan seruan terindah dari Allah Jalla wa'ala, disuruh masuk surga dengan khalidin di dalamnya. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kesibukan yang kedua, para penghuni surga sibuk menikmati jamuan peremajaan. Jamuan peremajaan. Ana bacakan hadisnya. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan aswada ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni rajulun aswad. Saya seorang laki-laki datang kepada Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, saya seorang laki-laki yang punya kulit hitam, muntinul wajah, muntinul rih, dan punya aroma badan bau. Qabihul wajhi, dan bukan cuman hitam, tapi rupaku buruk. 3 perkara. Kulit hitam, badannya bau, mukanya jelek. Bahkan dia meneruskan, la malali, bukan cuma itu, aku miskin, tidak punya harta. Fa in ana qataltum haulai hatta uqtala fa aina ana. Kalau aku berjihad bersamamu, aku membunuh musuh-musuhmu, musuh Islam, kemudian aku pun terbunuh, aina ana, yang buruk rupa, yang miskin kayak begini, nanti tempat saya di mana? Ini luar biasa ya. Tempat saya di mana? Faqala Nabi fil jannah. Kata Nabi, engkau di mana? Di surga. Engkau di surga. Faqala qad bayyada al-wajhu wa tayyaba rihaka wa aktsara malaka. Kata Nabi, besok engkau di surga dan mukamu menjadi putih, wajahmu menjadi ganteng, dan nikmatmu menjadi banyak. Ini namanya peremajaan. Yang buruk rupa, bau badannya, miskin hartanya, ketika dia berjihad bersama Nabi SAW dan dia masuk surga, ya, masuk surganya Allah Jalla wa'ala, maka kata Nabi, antum rubah semuanya. Wajahnya putih, aroma badannya wangi, mukanya menjadi ganteng,
dan banyak nikmatnya, banyak rizkinya, maknanya banyak hartanya, banyak nikmatnya besok di surga. Dan ini setiap kita akan sibuk menikmati jamuan ini. Contoh, kalau antum habis cukur rambut, sudah sekian lama gak cukur rambut, cukur rambut. Ada gak keinginan dikit-dikit lihat cermin? Ada. Untuk apa? Lihat mukanya apa lihat rambutnya? Wah, itu Bapak. Lihat mukanya jadi ganteng apa enggak gitu kan. Ternyata muka ditentuin dengan apa? Rambut. Masya Allah. Itu betul tuh Pak, betul ya. Ternyata ketika potong rambut bukan rambut yang dilihat. Bukan, betul, sahih. Tapi lihat, bahkan bilang kata istrinya apa Pak? Wah, Bapak ganteng katanya. Bapak bilang bohong. Ganteng. Tapi begitulah. Maksudnya seorang istri jujur melihat penampilan siapa? Suaminya setelah potong rambut. Dan betul Pak, kalau habis potong rambut seakan-akan kayak muda lagi gitu ya. Biar awet muda sering-sering potong rambut. Ini namanya menikmati gitu kan. Begitu cermin kelihatan kayak masih muda tuh, rasanya jalan makin gagah Pak ya. Padahal begitu naik tangga geleteran. Sama kayak gagah gitu. Kenapa habis potong rambut? Artinya menikmati. Sahih ya? Menikmati. Ini bagaimana di akhirat ya, yang benar-benar diremajakan oleh Allah. Dada uban di rambut. Ini jampang sudah sedikit, kanan banyak, kiri gak ada. Ini tuh kanan banyak, kiri gak ada, merah lagi. Nanti sama Pak, insya Allah sama semua, rapi. Ya. Wala gosir, wala tawil kan, tinggi enggak, pendek enggak. Itu bahasanya. Wala gosir, wala tawil. Nanti sama semuanya. Itu. Gigi mulai atas sekian hilang, bawah sekian. Nanti semua tumbuh lagi semua. Dan setelah tumbuh Pak, tidak akan ada satu gigi pun yang rontok. Dah. Menikmati gak kira-kira? Nanti kalau Bapak qadarullah, nanti kalau gigi sudah gak ada, ganti gigi palsu. Menikmati? Nikmati, tapi jangan terlalu lupa. Karena kalau lupa kadang-kadang apa ini jagung yang dimakan atau gigi yang dimakan gitu kan. Kalau lupa tiba-tiba begitu Pak. Itu, atau tertawanya terlalu tiba-tiba yang keluar giginya kan ada itu. Cucunya sampai kaget. Kayak apa ini? Gigi yang keluar. Itu ya. Nama juga gigi pal. Dan memang di dunia semuanya pal. Kenapa sih antum sibuk banget sama yang palsu? Ya toh? Sampai gak ada waktu untuk ngaji Pak. Saking sibuknya mengejar yang palsu. Sudah palsu, nipu lagi. Sudah nipu minta dipertanggung. Coba Pak, mohon maaf ya, luangkan waktu yaumul sabt atau yaumul ahad begini talim, atau sesuai dengan waktunya ya. Karena nasihatkan di sini, datang ke majelis ilmu jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Catat baik-baik, jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Ana bawakan satu hadis lagi dari Abu Hurairah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya nomor 3525. Kemudian Abu Nuaim di dalam Sifatul Jannah nomor 169. Kata Nabi begini. Ini judulnya masih yang kedua, menikmati peremajaan. Innar rajula la yasilu fil yaumi ila mi'atin adra'ah. Innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la yasilu fil yaumi ila mi'atin adra'a, maka dia akan bisa menggauli bidadari dalam sehari 100 orang. Kedengaran Pak? Kok pada diam aja? Kedengaran ya? Nah, atau menikmati dalil ini sahih hadisnya. Ya, galau, takut gak masuk surga.
Kata Nabi, sesungguhnya seorang laki-laki dalam permajaan ini, kan permajaan, akan Allah berikan kekuatan seorang laki-laki bisa menggauli istrinya, yakni bidadari, satu orang dalam sehari. Filium, dalam sehari 100 bidadari. Filium, dalam sehari. Bukan fil usbu, dan bukan satu minggu. Filium, satu hari. Remaja enggak? Anda tanya, remaja apa enggak? Remaja. Antum meragukan jawabnya. Remaja, filium satu hari, ikhwan. Itu ya. Coba kalau sudah begini nggak semangat, masih nggak semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa lagi motivasinya kalau masih nggak semangat? Masya Allah. Beruntung yang hadir pada hari ini di majlis ini. Ya, nggak usah pakai wala apa namanya, wala herbal, wala konsultasi ke dokter. Nggak pakai wala gak ada. Ya, yang jelas kuncinya antum masuk surga kuat. Nah, itu ya, filium satu hari, ikhwan. Ya, catat ini, catat. Ya, ini permajaan. Ya Allah, ya. Itu yang membuat Imam Syafi'i itu bisa sholat tahajud semalam seuntuk, selesai 30 juz ini loh, Pak. Salah satunya. Ya, ini yang menyebabkan Abu Bakar Siddiq menghabiskan hartanya di jalan Allah. Ini yang menyebabkan para sahabat Nabi rela gugur di medan perang bersama Nabi SAW. Ya, salah satunya ini. Apa? Keindahan, kenikmatan jamuan yang ada di mana? Di surga. Masya Allah. Lanjut. Gak usah dipikirkan ini. Gak usah dipikirin. Yang penting masuk surga. Satu lagi hadisnya Anda bacakan. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Yadkhulu ahlul jannah al-jannata jurdan murdan mukahhirin. Ini permajaan. Ketika para penduduk surga masuk surga, sifatnya yang pertama jurdan. Ya, jurdan di sini maknanya adalah bentuk jama dari ajrad, anak laki-laki yang baru tumbuh bulu tangannya. Berarti kan umur berapa itu? Remaja bonsor itu baru tumbuh bulu tangannya, baru tumbuh kumisnya, baru tumbuh jenggotnya. Kira-kira berapa itu usianya? Ya. Ya, ini di zamannya yang bonsor, kan kiasnya kias kepada ahlul Arab. Berarti kan umur 25. Nah, dijelaskan dalam hadis itu satu jurdan. Kedua murdan dari kata amrod. Ya. Ya betul, amrod ini kalau dalam kias fiqih adalah anak remaja yang memang baru tumbuh kumis. Baru tumbuh kumis, baru kecil tuh kumisnya kan. Waduh, Masya Allah ya. Sudah putih, tinggi, ganteng, kumisnya tumbuh. Masya Allah. Itu kalau dilihat ajib. Nah, dilihatnya ajib. Itu baru tumbuh. Nah, kemudian mukahhalin. Semuanya ahlul jannah diremajakan oleh Allah Jalla wa'ala. Di sini nih, kedua matanya tumbuh halin. Ada celak mata. Hitam. Hitamnya hitam yang memang ya Allah yang buat itu. Ukurannya pas, enak dipandang mata. Kalau sekarang kan ada yang mukahhalin, tapi dipandang matanya, wow, serem. Ya, kayaknya serem banget. Ada kan laki-laki juga pakai nih. Sini ditemin, sini ditemin. Laki-laki, Pak. Jelma-jelmaan. Ya, jelma pakai. Itu serem. Tapi kalau Allah yang bikin, semakin gagah tuh penghuni surga. Masya Allah. Jadi kalau hitam kan bola matanya terlihat tajam gitu ya. Jadi mantap dilihatnya. Nah itu insya Allah bapak-bapak semua dan anak insya Allah besok. Salah ya? Pokoknya jangan takut tua, Pak. Besok nggak ada tua. Takut kalau nggak bisa ngaji. Ya, takut kalau nggak bisa ngaji. Kalau takut tua nggak usah takut. Besok nggak ada yang tua. Takut ya? Nggak ada. Kemudian takut lagi apa namanya? Anak kan Ustaz takut kalau ngaji ini kan modelnya jelek gini. Tenang saja, besok gak ada yang modelnya jelek.
Semuanya ganteng gagah. Masya Allah. Ini sibuk menikmati jamuan peremajaan. Masya Allah. Di situ aja kita sudah rindu ya. Kayaknya ada bapak-bapak ustadz udah capek tua nih, pengen remaja lagi. Ada yang bilang sudah capek tua, Pak, pengen buru-buru jadi bersabar. Tunggu sampai waktunya. Tapi pastikan beramal ya soleh dan pastikan tidak boleh berbuat syirik sekecil apapun. Karena kalau sudah berbuat syirik, ya tidak ada jaminan untuk mendapatkan surga. Karena sedasar-dasarnya resiko besok di akhirat bagi perbuat dosa, kalau tidak melakukan dosa syirik masih ada kemungkinan mendapatkan syafaat. Tapi kalau sudah syirik selesai, gitu ya, selesai seperti itu. Ya, mudah-mudahan besok bisa kayak gini lagi ngumpul. Luar biasa Pak ya. Ya, maha benar Jang Jalo dan Rasulnya. Sementara di dalam tafsir Jalalain dan As-Sa'di, mereka punya wujuh muka ya gantengnya seperti muka Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa sih nggak seperti muka Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Kenapa? Fitrahnya. Karena hari ini bil khusus para akhwat itu selalu mendambakan kalau lagi hamil punya anak nanti. Ini keinginan itu Allah berikan. Dalilnya mana? Al-Baqarah ayat 25. Al-Baqarah ayat 25, wa utu bihi mutasyabiha. Keinginan para penduduk bumi ini ketika masuk surga, maka keinginannya akan Allah penuhi sebagaimana mereka keinginan. Para akhwat itu inginnya punya anak seperti Nabi Yusuf. Bahkan bukan cuma akhwat, pengen punya suami itu gantengnya seperti Nabi Yusuf. Maka antum yang model-model gak seperti Nabi Yusuf, itu pasti agak lama lakunya itu. Ya, karena akhwatnya pengennya punya muka seperti Nabi Yusuf. Itu yang Allah berikan besok. Ya. Wa qalbuhum. Nah ini kata As-Sa'di, dan hati mereka ahli surga ya ka qalbi Ayub alaihissalam, seperti kesabarannya hati Nabi Ayub alaihissalam. Luar biasa ya. Gantengnya model Nabi Yusuf, sabarnya model Nabi Ayub. Kurang apa lagi coba jadi laki-laki kayak begitu. Nah itu akan kita nikmati semua insyaallah biidznillah. Kemudian berikutnya yang ketiga, ahli surga kesibukannya besok akan menikmati jamuan vaksinasi virus hasud. Kenapa? Vaksinasi virus hasud. Hasud itu apa? Iri dengki. Antum catat surah Al-A'raf ayat 43. Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Ini wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihimul anhar. Wa naza'na, dan kami hilangkan, kami cabut. Naza' itu cabut. Wa nazi'ati gharqan. Naza' dicabut dengan sekuat-kuatnya. Apa yang disebut? Apa yang dicabut? Ma fi sudurihim, apa yang ada di dada ahli surga, min gilin, sifat hasud, sifat dendam, dicabut oleh Allah, dibersihkan. Maka bahasa sekarangnya di apa? Divaksin. Itu. Sekarang antum yang soleh-soleh ini kadang muncul gak sifat itu? Hasud. Kadang masih ada gak? Anda nanya, masih suka ada gak muncul sifat hasud?
Masih. Ya. Udah divaksin? Masih ada ya. Ini mestinya hilang. Karena tidak boleh penduduk surga punya penyakit apa? Hasud gak boleh. Maka sebelum masuk surga dicabut dulu. Ikhwan, isi antum besok masuk surga enggak? Mudah-mudahan masuk. Taib. Isti antum masuk surga, antum dikasih bidadari 10. Kira-kira berantem enggak? Hah? No, berantem. Kenapa berantem? Hah? Karena hasud. Maka supaya nggak berantem divaksin dulu sama Allah. Sifat hasudnya di mana? Diapain? Dicabut. Maka istri antum satu bidadari 100 pun nggak berantem. Ya tarahamun. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Karena sifatnya itu dicabut. Itu. Ya. Maka sekarang ada sebagian orang yang mau ta'adud itu datang ke dukun supaya mencabut sifat apa? Hasudnya. Akhirnya isinya 4 itu rukun saja, tapi tiap minggu dia juga rutin ke dukun. Ya, jadi istrinya rukun, suaminya rutin ke dukun. Bahasanya gitu kira-kira. Tapi besok bukan manipulasi, betul-betul rukun. Karena memang sifat gilnya itu dicabut, divaksin oleh Allah. Masya Allah. Bayangin Pak, 100. Ya, kalau antum gak percoba sekarang poligami antum, jangan 100, gak boleh. Jangan 4, 2 saja. Kira-kira berantem gak? Nah, belum. Coba makanya. Yang sebelah diem Pak. Ya, kecuali yang solehah, yang suami juga nggak boleh cuman kamu tuh kalau aku poligami ya harus ridho solehah saja. Naam, anak solehah kata akhwatnya. Antum juga harus soleh. Jangan anak dibilang suruh solehah, tapi antum tidak soleh. Harus sama-sama. Yang ikhwannya soleh, yang akhwatnya. Nah baru sedikit gilnya tuh hilang. Sedikit Pak, hilang beneran gak mungkin. Karena di dunia tetap masih ada. Istrinya Nabi aja Hafsah pernah marah kan? Sampai nampan yang dibawa Aisyah tuh dilabrak, plek, jatuh. Maka Nabi katakan, ini kamu nih dirasuki setan ya Rin. Tidak boleh begitu. Itu istri Nabi. Kok ada di mana itu isinya 14 rukun semuanya. Nah dia kan sama setan kan 14. Yang mestinya kan cuman 4 gitu Pak ya. Tapi kalau ada yang rukun ya alham, semoga berarti udah luar biasa itu. Silahkan, pasti ada lah. Maksudnya rukunnya dengan apa? Sama-sama bersabar. Sabar. Ya, kalau ridho belum tentu. Sama-sama sabar aja lah. Itu maksudnya sabar aja lah. Itu. Tapi kalau ridho belum tentu. Gitu ya. Kata istri ketiganya, ya mau gimana lagi, sabar aja lah. Jadi pakailah sabar aja lah gitu ya. Kalau ridho sabar aja lah gitu. Nikah lagi keempat. Kata istri yang pertama, ya 3 aja sabar aja lah. Bagaimana 4? Ya, gitu. Sabar aja lah. Ya, udah sih, gitu ya. Tapi besok gak ada yang begitu. Betul-betul ikhlas, ridho. Karena Allah yang mencabut sifat gilnya. Tuh surah Al-A'raf. Dalil yang kedua surah Al-Hijr ayat 47. Nanti di rumah yang punya tafsir Ibnu Katsir, Sa'di Jalalain dibaca tafsirnya, ya. Surah Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadi Allah cabut sifat iri dengkinya sehingga mereka ikhwana, saling bersaudara. Masya Allah ya. Ikhwana, saling bersaudara. Ala sururin mutaqabilin, mereka sama-sama berada di apa? Berada di dipan-dipan yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nih sesama isinya duduk bersama di sofa ya, rukun yang luar biasa. Masya Allah, gitu ya. Nah ini jamuan yang keberapa? Yang ketiga, menikmati jamuan vaksinasi dari virus hasud dan dendam. Yang keempat,
menikmati jamuan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Menikmati jamuan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamuan pujian atau ucapan pujian para penghuni surga. Anda kasih analogi juga begini dulu. Analogi dulu begini. Ada nggak ikhwan di sini yang pernah punya utang? Hah? Ada punya ya? Taib. Kalau nggak utang berarti kredit. Ya, kredit yang syar'i ya. Taib. Kalau punya utang, tiba-tiba utang kita itu sedang nggak usah sedang nggak punya untuk bayar, sedang punya aja untuk bayar. Ketika mau bayar, tiba-tiba dibayari oleh orang lain. Kira-kira gimana, Pak? Maksud Anda begini, pasti kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika ngucapin alhamdulillahnya pada saat itu, kira-kira enak gak terasa kalimat itu? Enak ya? Alhamdulillah. Kayaknya antara mulut, hati, dan otak tuh pas betul. Kenapa? Bilang sampai pulang ke rumah senyum-senyum. Kata isinya, ada apa, Pak? Alhamdulillah aman sekarang. Loh, aman apa? Ya duit gak keluar. Maksudnya, tadi pas mau bayar itu ada teman, dan dia langsung bayarin. Istrinya juga muji. Alhamdulillah Pak Ayah, ikut senang juga ya. Nah, maksudnya besok para penghuni surga akan mengucapkan kalimat-kalimat puja itu dengan penuh kegembiraan. Itu. Ketika mereka masuk apa? Masuk surga dan mendapat jamuan surga. Begitulah kenikmatannya. Mereka mengucapkan kalimat hamdalah itu dengan begitu senang, begitu sukacita. Nah, coba antum lihat surah Fatir ayat 35-34. Fatir ayat 35-34. Surah Fatir ayat 35 sampai 34. Sudah? وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا, mereka berkata, ini penghuni surga, alhamdulillah. Ini ucapan yang luar biasa. Kenapa? Karena di depannya nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Sampai dia ungkapkan nikmat itu. Ini yang Allah sebutkan dalam surah Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika. Kan suka nyebut ini, dapat ini, itu kan dirinci. Apa kata mereka? Alladzi adhaba annal hazan. Allah Jalla wa'ala yang telah menghilangkan dari kami ini ketakutan dan sifat rasa sedih, rasa gelisah yang luar biasa. Ya, kenapa ikhwan? Karena menunggu di mahsyar ini lama. Tidak menentu, tiba-tiba dia dapat kabar setelah diaudit masuk surga, dia bersyukur. Terima kasih ya Allah atas nikmat-Mu yang telah menghilangkan rasa gelisah, rasa takut kami setelah sekian lama menunggu. Masya Allah. Gitu ya. Ya, adhaba annal hazan. Dia memuji. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Tuhan kami zat yang maha mengampuni dan maha menerima syukur. Nah, itu dirinci. Nah, dia lanjutkan ayat ke 35-nya. Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. Dia yang telah menghalalkan, meridhoi, ya, menempatanku di mana darul muqamah. Darul muqamah maknanya tempat menetap untuk selamanya. Disebut dar, tempat, muqamah berdiam yang abadi. La yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lugub. Di dalamnya tidak ada nasab dan lugub. Apa nasab? Capek enggak ada. Enggak ada. Wala lugub, payah enggak. Ya, seenak-enaknya kita dapat nikmat di dunia, pasti ketika menikmati tetap ada capek. Saya ada nggak capek kalau menikmati nikmat di dunia? Hah?
Makan kita makan, dikasih makan enak. Ya, kebuli satu nampan. Habis makan capek? Capek nggak? Capek. Sampai nggak bisa berdiri. Aduh, kekenyangan capek. Ini capek. Ya toh? Ya, punya mobil bagus, Pak, dikasih orang, gitu kan? Nikmat. Tetap aja capek ngerawatnya. Semakin mahal mobilnya, capek bayar pajaknya, kan begitu, capek. Tapi nikmat yang diungkapkan penghuni surga, la yamusuna fiha nasab wala min lugub. Tidak ada payah, tidak ada capek. Nikmat 100% nikmat. Masya Allah. Ya. Pak, Bapak bilang enak, sudah lama gak koncak jalan-jalan. Enak, enak betul. Pulangnya capek? Capek. Apalagi kena one way. Udah capek, ngambek-ngambek lagi. Karena one way jadi kan macet tutup buka gitu kan. Capek, enaknya di puncaknya, pulangnya. Oh kalau gitu nggak usah ke puncak, ke Anyer aja, ngojai, berenang. Ngojai, berenang. Pulangnya capek, lelah, capek. Udah begitu masuk angin, kerokan lagi. Ya Rabbana ya Karim, menipu semua dunia, gurur, wa anta magrur. Dunia itu sifat menipu dan kamu kata Nabi tertipu semua dengan apa? Dunia. Maka ini ucapan yang maha indah, sangat indah, yang engkau tetapkan untuk kami, la yamasuna fiha nasabun wala min lugub. Tidak capek dan tidak payah. Enak Pak ya? Bayangin. Lah kalau tadi menggauli bidadari bisa 100, capeknya di mana? Gak ada Pak? Masya Allah. Gak ada capeknya. Ya Rabbana ya Karim. Insya Allah ya. Kira-kira kalau ngaji gini, kalau zaman Nabi ngaji kayak begini, tiba-tiba Nabi datang ngajak perang dan sudah dimotivasi surga kayak begini, berangkat perang apa enggak? Walaupun antum baru pengantenan. Hah? Ini baru pengantenan. Cantik lagi. Tetap berangkat perang atau milih paling pertama? Masya Allah. Kata Bapak berangkat cari yang 100. Masya Allah. Memang bagus Pak, semangat Pak. Ya surga gitu kan. Tempat kita kan 3 besok. Surga, neraka, ashabul a'raf. Ya, di tempat-tempat tertinggi. Ya, kata Ibnu Katsir, Arab antara surga dan neraka, dinding yang ditempatkan antara surga dan neraka. Ketika dia melihat surga tersenyum, pengen masuk surga. Ketika dia melihat neraka menangis, dia takut masuk neraka. Itu ashabul a'raf. Itu. Yang sama antara dosanya dengan kebaikannya. Ditimbang dosanya banyak, kebaikannya banyak. Itu ditempatkan di Al-A'raf. Kalau Allah berkehendak, bisa dia masuk surga. Kalau tidak, tetap di Al-A'raf. Tapi di A'raf tersebut tetap dikasih nikmat. Wahum yurzakun. Tetap dikasih nikmat. Dikasih rezeki. Yang sama antara apa? Kebaikannya dengan dosanya. Maka nanti ada orang yang ingin bersedekah satu kebaikan, Pak. Nanti Masya Allah. Mungkin teman-teman kita. Si fulan ini kurang satu kebaikan saja untuk masuk surga. Nanti ada teman yang ngasih. Sehingga dia masuk surga. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rajak, ya, Al-Badr, maka orang tersebut dengan rahmat Allah, Allah katakan, ya, ini orang yang rugi, Pak. Orang ini hanya ada satu kebaikan, tapi dia masuk neraka. Tapi orang ini ya kurang satu kebaikan, dia pasti masuk surga. Maka dia yang hanya satu kebaikan, dia mengatakan saya pasti masuk neraka, tapi cuma ada satu kebaikan. Maka kebaikan ini saya berikan kepada kamu, karena kamu hanya butuh satu kebaikan untuk masuk surga. Luar biasa ya. Akhirnya kata Allah, ini kebaikan sedekah dari saudaramu, maka sekarang cari saudaramu yang ngasih sedekah tadi, gandenglah bersama mau masuk surga. Akhirnya dua-duanya masuk surga. Sekarang ada yang begitu, Pak? Yang punya kebaikan dikasih pada orang, kebaikannya ada? Contoh, Bapak selesai sholat wajib nih, ya, berjamaah, tiba-tiba ada ikhwan masuk mau sholat wajib juga. Maka antum bilang, anak temenin ya sholatnya supaya dapat pahala jamaah. Itu maknanya salah satunya. Antum pernah melakukan itu? Belum. Ada kesempatan, cuman kita belum pernah. Ada teman kita masuk masjid belum berjamaah, kita sudah selesai. Belakangan ya, iya terlambat nih. Ya udah saya duluan ya. Malah saya duluan. Nah besok tuh nggak begitu. Ada yang begitu. Ada kebaikan dia diberikan, Pak. Yang peduli, empati kepada siapa? Saudaranya yang sedang butuh kebaikan. Butuh apa? Butuh fadilah sholat berjamaah. Kita sedekahkan pahala itu kepada dia. Menemani orang yang mau sholat agar mendapatkan pahala jamaah. Bismillah ya, kalau ada kesempatan. Karena kalau nggak nyesel besok, Pak.
Ya, kalau ada kesempatan. Ya. Karena kesempatan kayak begitu kan nggak mungkin terus menerus. Hanya sekali saja mungkin terjadi. Tapi kita mampu, kita nggak diambil itu. Nah itu penyesalannya besok terjadi. Nah sayang padahal dulu. Kenapa? Karena akan saling bertanya. Nah itu. Taip. Pujian berikutnya di surah Al-A'raf ayat 43. Al-A'raf 43. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini pujian yang luar biasa kata mereka, ya. Segala puji milik Allah Jalla wa Ala yang hadana lihada, yang telah memberikan petunjuk lihada terhadap dinul Islam ini. Ya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, dan kami tidak mungkin mendapatkan petunjuk kalau bukan petunjuk dari Allah Jalla wa Ala. Maka dia dengan penuh kesenangan, kebahagiaan mengucapkan alhamdulillah. Itu. Taib. Itu yang keempat. Yang kelima, tingkatan dan nama-nama surga. Tingkatan dan nama-nama surga. Nah, tentunya yang paling tinggi adalah Firdaus. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdaus." Apabila kalian meminta surga, maka minta surga tertinggi, yakni Firdaus. Dan menurut para ulama, Firdaus itu ada tingkatannya lagi. Firdaus memiliki 8 tingkatan. Jadi bukan hanya satu. Firdaus memiliki 8 tingkatan. Yang kedua, surga Aden. Yang ketiga, surga Naim. Anak gak rinci ya orang-orang yang ada di sini. Mungkin ini bahasan lain. Yang keempat, surga Ma'wa. Yang kelima, Darussalam. Nanti ada nih, Darussalam. Kemudian yang ke-6, Darul Muqamah. Tadi ya. Darul Muqamah. Nanti ada ciri khusus, Pak. Dan setiap penghuni surga ini ada ciri khusus. Baik pakaiannya, makanannya gitu ya. Ada ciri khusus. Yang ke-7, surga Maqamul Amin. Maqamul Amin. Dan yang ke-8, surga Khuldi. Surga Khuldi. Ini ya, 8 tingkatan surga. Tep, Anda lanjutkan. Sekali lagi Anda gak bahas ini. Ini harus tema lain. Ini nanti ustadz lain yang membahas tentang siapa penghuni yang ada di Firdaus, siapa yang di Naim, siapa di Nimawa, siapa di Darussalam, siapa di Darul Muqamah, siapa di Darul Amin, siapa di Al-Khuldi. Ini bahasan lain. Ini kalau dibahas ya nggak selesai untuk ini. Nah, kita lanjutkan yang ke-6 ya. Yang ke-6, kesibukan penghuni surga. Nah ini. Kesibukan penghuni surga. 1, ini lebih khusus di dalamnya. Ini kan tadi di luar semua. Ini di dalam surga. Kesibukan para penghuni surga, maksudnya orang yang sudah masuk di dalam surga. Yang pertama adalah menikmati baju baru dan perhiasannya. Menikmati baju baru dan perhiasannya. Kalau antum punya baju baru, enak dipakai. Pede gak? Semakin mahal, semakin pede gitu. Makanya kan kalau mau lebaran tuh kadang-kadang jalan kita beda. Kenapa? Karena identik lebaran pakai baju, lebaran jalannya beda. Tapi kalau mau sholat biasa, jalannya biasa juga. Kenapa? Pakai baju biasa. Pokoknya kalau pakai baju baru, sepakat kita. Ada perubahan ya. Nah ya. Baju baru, sendal baru, punya HP baru juga ada perubahan. Padahal HP yang dipakai, tapi gayanya beda. Nah, pokoknya semua yang jadid itu mempengaruhi
ya psikologis kita. Nah, surah Al-Insan ayat 21. Aliyahum thiyabus sundusin khudru wa istabrak wa hullu min asawira min dahabin wa lu'lu'a. Mereka memakai pakaian dari sutra, ya, yang khudrun, yang berwarna hijau, ya. Wa hullu asawira min fiddah, dan dipakaikan juga kepada mereka gelang yang terbuat dari perak, dan di situ ada namanya, nama fulan, kemudian nanti di sorga apa gitu. Nah ini di sini kayak kita mau kemana, haji atau apa pakai ya, ini hotelnya hotel apa, kemudian lantai berapa, kamar nomor berapa, itu kasih ciri, kasih alamat, ya. Itu dibajukan dengan baju sutra yang hari ini untuk laki-laki haram, dan pakai gelang terbuat dari perak. Menikmati semuanya, Pak. Yang didesain yang luar biasa. Bahkan dikatakan di surah lain, baju sutranya gak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, yang fleksibel. Sutra warna hijau. Nah, itu. Masya Allah ya. Ini insya Allah kita akan menikmati jamuan itu. Nah, di surah Fatir ayat 33. Tadi surah Al-Insan. Fatir 33. Jannatu adn yadkhulunaha min asawira min dahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka masuk surga, di dalamnya diberikan gelang-gelang sebagai hiasan. Kan sekarang juga ada laki-laki yang pakai gelang. Ayo deh. Nggak tahu, anak pengen tahu kalau laki-laki pakai gelang tuh tujuannya biar apa? Tergantung gelangnya kan. Pakai, kalau pakai gelang di sini gelangnya naga, kadang dengan naga tuh berarti pengen apa tuh? Pengen jadi naga, pengen terlihat gagah, ya. Kalau gelangnya gelang dari emas, laki-laki nih pakai gelang emas, kira-kira pengen apa tuh? Terlihat apa? Kaya. Tapi kalau gelangnya dari yang macam-macam warnanya, berarti laki-laki pengen terlihat seperti perempuan. Itu biasanya juga suaranya beda tuh, ya, macam-macam. Artinya menjadi aksesoris yang menunjukkan ini gue laki-laki gitu ya. Mohon maaf bahasa anak, ya mereka kan bilang gue cowok men gitu ya. Nah itu gue cowok men gitu kan, biar kuat tuh. Apalagi pakai tato gitu kan. Ya, yang pantas yang gede-gede sih badannya. Kalau anak kecil kan nggak mantas mau pakai tato, bener nggak mantas kecil, Pak. Ya, yang gede-gede mantas gitu. Gue cowok men gitu. Biar cowoknya gitu. Nah, itu Allah kasih tuh kayak begitu, Pak. Dipakaikan gelang. Gitu ya. Tapi bukan untuk gaya-gayaan, nggak ada di bahan gaya-gayaan. Gitu ya. Pakainya sutra 6. Nah, itu jamuan pakaian. Yang kedua, menikmati jamuan makanan dan minuman di surga. Makanan yang pertama apa kira-kira? Ada yang tahu? Yang Allah jamukan kepada penghuni surga? Makanan pertama kali yang dijamukan Allah kepada penghuni surga? Naam, hati ikan. Sahih. Hati ikan apa? Dikatakan hati ikan paus. Hati ikan gak ada amis, ikhwan. Nggak mau amis, Ustaz. Enggak. Ini surga. Jangan dibandingkan dengan apa? Dunia. Hati ikan paus yang diolah oleh apa? Ditajrid, diolah ya di matbah rumah makan yang ada di mana? Di surga. Tentunya pilihan semua. Itu yang pertama. Yang ketika dimakan dia, ya, Masya Allah, tidak menjadikan terlalu kenyang dan juga tidak habis dimakan tiba-tiba lapar lagi. Kan ada begitu kan? Habis makan 3 menit lapar lagi. Atau makan banyak tapi malah jadi kok berat gitu ya. Ini pokoknya nyaman gitu. Nah, itu yang pertama. Ini hadisnya dari Thauban yang mengatakan jamuan yang pertama adalah hati ikan paus. Yang kedua, makanan istimewa di surga adalah burung yang dilepas di
pohon-pohon yang ada di sorga. Daging burung yang burungnya tersebut ya bertenggeran di pohon-pohon yang ada di sorga. Masya Allah ya. Di sini sampai begini. Ini ya. Dari Anas. Inna tayral jannati ka'amthalil bukhti. Jadi burung yang ada di pohon-pohon surga, kata Anas itu, Nabi bersabda, itu saking tebal dagingnya seperti punduk unta. Tebal dagingnya, tapi burungnya indah. Tebal dagingnya seperti punduk unta. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, inna hadihi la tairun na'imah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, burung ini, ya, burung itu termasuk burung yang dilihatnya juga nyaman, enak. Dan dagingnya pun juga enak. Kata siapa? Abu Bakar. Faqala, Nabi berkata, akal tuha an amumina. Kata Nabi, saya pernah memakan burung itu dan dari yang paling enak dagingnya itu. Nabi cerita kepada Abu Bakar tentang lezatnya makan daging burung yang ada di surga. Lalu apa kata Nabi? Faqala salasan. Nabi berkata 3 kali kepada Abu Bakar, wa inni la arju an takuna mimman yaqulu minah ya Abu Bakar, dan aku berharap moga-moga engkau Abu Bakar termasuk yang bisa memakan daging burung itu besok di surga. Masya Allah ya. Nabi mendoakan siapa? Abu Bakar, mudah-mudahan kok termasuk salah satu yang bisa memakan daging burung yang ada di. Berarti kan luar biasa, Pak. Sampai spesial menjadi doa Nabi kepada Abu Bakar, dan itu makanan ahli surga di antara jenis apa? Toir, jenis burung. Itu ya. Sekarang antum pernah makan burung apa di dunia? Paling burung dara. Burung apa lagi? Bebek bukan burung, Pak. Belibis. Nah, itu burung yang kaya, bisa belibis dia. Ya. Puyuh. Puyuh pun sekarang puyuh ternakan, ya. Makannya gak original itu. Makan ternak juga, baunya begitu. Pokoknya begitulah. Yang istimewa memang merpati itu enak juga, gurih. Ada yang lebih gurih lagi, burung yang kecil pemakan padi. Burung emprit. Ya, yang Bapak lahir tahun 70 itu pernah di sawah tuh ada burung emprit. Ya. Emprit itu ada 2 jenis, Pak. Ada yang hitam, ada yang sudah haji. Ya kan ada yang putih tuh ya palanya. Itu orang sudah bilang burung haji itu ya. Nggak punya kosakata, masa burung aja bilang burung haji. Karena gara-gara palanya putih, macam-macam. Nah, kayak itu gurih juga makanan. Tapi sekali lagi antum tidak boleh membayangkan sama, tidak. Maka kata Ibnu Katsir, iya, ismuhu sawa wa ta'muhu la. Namanya sama tapi rasanya, kenapa sih mesti sama? Supaya menghadirkan selera nikmatnya. Gini, ya Rob, saya dulu senang daging puyuh, kata nih, puyuh nih, gitu ya. Tetapi ternyata ketika dimakan rasanya, waduh, istimewa. Itu maksudnya, Pak, supaya gampang memorinya. Kenapa? Karena antum semua punya hobi yang berbeda, gitu kan? Jangankan burung, Pak, daging ayam aja ada beda-beda. Ada yang senangnya ayam goreng gitu ya. Ada yang dipepes gitu kan. Ada juga apapun senang. Memang begitu makhluknya. Ya, ini dikasih apa pokoknya matang senang aja gitu. Jangan dikasih mentah aja ada senang. Itu kalau punya orang kayak begitu alhamdulillah gitu ya, nggak bikin repot. Ya, mudah-mudahan mentah juga dia doyan. Ini rakus sekali. Gitu ya. Nah, ini kenikmatannya ya. Mudah-mudahan doa Nabi kepada Abu Bakar termasuk doa untuk kita. Ya, itu apa namanya, makanan daging burung yang di surga. Nah, minumannya, ya, minumannya kalau tadi tentang toir itu ada di surah Waqiah ayat 21, walahamin toir mimma yashtahun. Kemudian minumannya, ya, minuman para penghuni surga itu ada di surah Muhammad ayat 15. Surah Muhammad ayat 15. Mathalu jannati allati wudal muttaqun fiha anharu min ma'in ghaira asin. 1, minumannya ma'un sofi, air putih biasa yang murni. Ya. Yang kedua ma'un kafur, air kafur. Air kafur itu air yang didatangkan dari surga juga. Yang rasanya tidak helo, tidak manis,
dan tidak asin. Seger, bukan anta, seger. Yang ketiga, min labanin. Minumannya ada yang juga minuman dikasih air laban, susu. Yang di dalam Quran tadi lam yataghayyar ta'muh, yang TM-nya itu gak pernah berubah. Rasanya, Pak, kelezatannya gak berubah. Ladid thumma ladid. Enak, lezat, terus lezat. Itu surga itu begitu, Pak. Kalau di dunia kan enak, berikutnya kurang enak, berikutnya tidak enak. Di surga ladid thumma ladid thumma ladid. Enak bertambah enak. Masya Allah. Gitu ya. Nah, jadi antum bilang ladid, wah, lezat. Tapi di sana thumma ladid, thumma ladid. La nihayata wala ghayata. Tidak ada ujungnya. Ladid, ladid, ladid. Masya Allah. Wah, pokoknya perang boleh ya. Oh, udah ngajak perang ya boleh gitu kan. Kita enak syahid gitu ya. Tapi antum nggak boleh perang sendirian, nggak boleh. Nah, itu minuman. Yang berikutnya wa anharun min khamr. Ada minuman lagi yang dari arak. Ya, khamr dari arak. Jadi ada nanti arak yang halal, Pak. Ya, arak yang halal. Bahkan dikatakan laddatin lisyaribin, ladid. Ya, enak diminumnya. Makanya kata Nabi, barang siapa yang minum khamr di dunia, maka lam yasrabhu fil akhirah, maka dia besok tidak akan dapat bagian minum khamr di akhirat. Sabar. Pengen aneh cicipin nih khamr jenis ini gimana rasanya? Sabar. Insya Allah besok bukan nyicipin tapi dikasih, disediakan. Sabar ya. Ada yang ingin minum khamr gak? Nggak boleh. Tersirat pun nggak boleh. Kecuali khamr akhirat. Antum maksiat kalau lagi bengong itu. Gimana ya? Enak kali. Itu maksiat tuh, dosa tuh. Bayangin lagi ngelamun gitu tiba-tiba malaikat maut datang itu. Mati dalam keadaan maksiat. Melamunnya ya khamr akhirat ya Allah rindu aku. Nah gitu ya. Itu boleh. Jangan khamr, jangan whisky yang di dunia. Pokoknya jangan ngelamun aneh-aneh ya. Ngelamun yang pasti aja. Jangan yang enggak pasti. Berikutnya wanharun min asalin musaffa, dan juga dikasih minum dari asal, madu yang betul-betul madu murni. Musaffa itu yang dimurnikan, dan ini Allah yang bilang musaffa yang dimurnikan. Kemudian ikhwan, selain minuman apa lagi? Cuci mulut. Nah ini ada cuci mulutnya. Apa? Walahum fiha min kulli samarat, dan mereka akan diberikan dari berbagai samarat, buah-buahan. Kata Ibnu Katsir disebut dengan samarat, maknanya adalah la tanqati min zaman, yang buahnya itu gak pernah putus dengan zaman. Maksudnya apa? Buahnya tidak mengenal zaman, musim. Kalau hari ini kan buah ada apa? Musimnya. Ini buah-buahan di surga gak mengenal musim, ikhwan, karena abadi. Satu lagi, karena udah 10:59 ya. Oh ya, apa? Nah, terakhir dari bahasan ini sebetulnya masih ada 10. Anak akhiri ya. Kesibukan di dalam sorga. Sekali lagi ini bahasanya di dalam sorga adalah menikmati bidadari sorga. Nah ini ya. Ini yang ke-10, yang 10 yang terakhir, menikmati bidadari surga. Nah, tadi dalilnya surah Yasin ayat 55, ayat 56. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Fi azwaj maknanya adalah pasangan, dan pasangan di sini tidak ada pasangan yang abadi di dunia, karena pasangan yang abadi adalah besok di akhirat, yakni para bidadari. Nah, yu'tal mu'min fil jannah kuatan kada wa kada. Seorang mukmin diberikan di surga kekuatan seperti ini kata Nabi. Minal jima, dari jima. Ya. Qila ya Rasulullah, au yutiku dzalik, apakah kami kuat? Maksudnya menjima bidadari tersebut. Qala Nabi yu'ta quwwata mi'atin, maka setiap laki-laki diberikan kekuatan 100 kali untuk menggauli istrinya. Itu ya. Ini hadis kedua kalinya. Terakhir di sini, kok bisa? Jawabannya di dalam surah Waqiah 35-36, karena inna ansha'nahunna insya'a fajanahunna
abkaro. Karena setiap bidadari-bidadari yang Allah ciptakan karena makhluk baru besok di surga, setiap dijumpai oleh suaminya, maka selalu dia abkaro, abkaro, abkaro. Apa abkaro maknanya? Abkaro apa maknanya? Perawan lagi, perawan lagi, perawan lagi. Itu maknanya. Setiap digauli, perawan lagi, digauli, perawan lagi. Itu Pak. Kira-kira sibuk apa enggak? Sibuk apa enggak? Taib. Maka di sini dikatakan ada seorang menjumpai orang tersebut lalu dikatakan, kamu jangan ganggu saya, tapi pulanglah ke keluargamu, maka sibuklah dengan keluargamu. Maksudnya sibuklah menggauli istrimu. Itu ya. Sampai di sini berita terakhir untuk para akhwat, jangan takut kalau dari tadi kita bahas bidadari, karena hadis yang sahih menyebutkan dari Nabi SAW, para akhwat pun juga akan disediakan para bidadara. Laki perempuan, bidadari, akhwat. Siapa mereka? Ya, maksudnya para akhwat yang tidak memiliki suami akan dinikahkan kepada bidadara di sorga. Tapi yang punya suami satu saja. Satu saja suaminya itu insya Allah. Tapi karena Allah kasih satu itu dikasih apa? Kekuatan dan kenikmatan yang luar biasa untuk satu suami. Jangan Ustadz anak 2 3 nggak ada dari sananya. Ya, jangan menawar yang nggak bisa ditawar. Ya, seperti itu. Tapi antunna insya Allah menjadi sayyidah para penghulunya di surga yang Allah muliakan. Insya Allah kalau solehah. Insya Allah. Taib. Seperti itu yang Anda bisa sampaikan dari sebagian dalil-dalil dari Quran dan Sunnah seputar kesibukan para penghuni surga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.